Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Apa kabar semua? Gua harap kalian semua baik-baik aja ya. Dan dalam kesempatan kali ini, gua mau ngebahas sebuah film yang disutradarai oleh Damien McCarthy dengan latar cerita di Irlandia dan nuansa gotik yang kental. Oddity menawarkan pengalaman horor yang unik dan menegangkan, di mana film ini mengisahkan tentang seorang wanita tunanetra bernama Darcy yang juga merupakan seorang medium spiritual. Setelah saudara kembarnya dibunuh secara brutal, Darcy kembali ke rumah tempat kejadian itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan bantuan benda-benda aneh dan menyeramkan dari koleksi pribadinya, termasuk sebuah manekin kayu yang tampaknya memiliki kekuatan gaib. Darcy mulai mengungkap rahasia kelam dan kekuatan supranatural yang tersembunyi di balik tragedi itu. Tapi semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar bahaya yang mengintainya. Film ini diperankan oleh Caroline Bracken sebagai Darcy, William Lee sebagai Ted, dan Ted Murphy sebagai Olin, dan masih banyak lagi. Dan gue ingatkan kepada kalian bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi alangkah baiknya jika kalian menonton full filmnya terlebih dahulu. Dan tidak usah banyak bercincong ria lagi, kita gaskeun ke alur cerita filmnya. Di awal scene, seorang wanita bernama Dani sedang melakukan renovasi mandiri pada rumah megah berbentuk kastil yang ia beli dengan harga cukup murah. Dan selama proses renovasi itu, Dani dan suaminya menempati tenda kecil yang mereka dirikan dekat pintu keluar. Gak hanya itu, Dani juga pakai kamera pendeteksi otomatis pergerakan untuk berjaga jika ada hal aneh di tempat tersebut. Lalu Dani menghubungi suaminya yang bernama Ted, di mana suaminya ini bekerja di tempat rehabilitasi. Namun karena malam ini Ted harus kerja lembur, Dani meminta izin untuk mengajak adik kembarnya menginap. Namun Ted langsung menolak, karena Darcy masih dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi usus buntu karena terlalu banyak makan seblak. Dani yang memang ingin menjadi istri yang soleha dan taat pada sang suami, walaupun sebenarnya si Dani ini borangan alias penakut kalau harus tinggal sendiri, ia pun akhirnya mengiyakannya. Setelah Ted menutup teleponnya, Dani langsung meninggalkan pesan suara untuk kembarannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum tidur, Dani terlihat mengambil barang yang tertinggal di mobil. Tak sengaja mendengar suara aneh, Dani yang panik bergegas kembali. Melihat Olin di depan pintu, Dani langsung menanyakan maksud kedatangannya. Sambil memperkenalkan diri, Olin yang panik meminta Dani untuk mengizinkannya masuk. Terlebih saat ini ada sosok misterius yang berhasil menyelinap ke dalam rumah ketika Dani pergi ke mobil. Tak cuman itu, Olin berusaha meyakinkan Dani untuk membuka pintu sebelum semuanya terlambat. Meskipun curiga pada Olin, Dani yang mendengar suara aneh di dalam rumah memutuskan untuk membukanya. Lalu apa yang akan terjadi pada Dani? Scene beralih ke tempat rehab, di mana kali ini kita sebut saja si Kakang Prabu. Merasa terganggu oleh suara-suara aneh dari kamar rekannya, entah apa yang si Prabu lihat, ia yang ketakutan langsung bersembunyi di kolong kasur. Menyadari sosok yang ia lihat telah pergi, si Prabu yang penasaran pun bergegas mengecek apa yang terjadi.
Why, sontak si Karbu pun shock parah saat melihat si Olin tewas dengan mengenaskan. Singkat cerita, menyadari seorang pelanggan masuk ke tokonya, Darcy yang buta meminta si pelanggan untuk tidak sembarangan menyentuh barang antiknya. Apalagi ada sebagian barang leluhur yang memiliki kekutukan yang jika disentuh bisa membuat seseorang yang menyentuhnya sial 7 turunan. Setelah basa-basi dengan adik iparnya, Teddy yang melihat Darcy sedang menerawang langsung menanyakan apa yang Darcy lihat dari bel antik itu. Lantas Darcy mengungkapkan jika bel ini merupakan bel terkutuk, di mana setiap orang yang membunyikannya akan dihantui arwah sosok bellboy, di mana bellboy dulunya adalah seorang karyawan hotel yang mati terjatuh dari lantai 13. Dan menurut penglihatan spesialnya, sudah ada 2 orang telah menjadi korban dari kutukan tersebut. Kemudian Darcy bergegas menyimpan bel tersebut ke gudang benda terkutuk. Hingga sesaat kemudian sambil memberitahukan kabar kematian Olin, Ted langsung memanggil Darcy dan memberikan kain berisi mata palsu milik Olin. Di tengah rasa tak percaya, Darcy akan mencoba melakukan penerawangan dan mencari tahu penyebab kematian Olin. Akan tetapi Darcy merasa jika apa yang Olin alami adalah bentuk balasan dari tindakannya yang telah menghabisi kakaknya, yaitu Danny. Dan ternyata setelah kejadian malam itu, Danny pun tewas secara misterius. Saat Ted akan pergi, Darcy mengajak Ted untuk menghadiri acara peringatan setahun kematian Danny. Namun Ted menolak, terlebih akhir-akhir ini ia sedang sibuk membereskan rumah yang akan ia tempati bersama gebetan barunya yang bernama Carol. Mendengar hal itu sontak membuat Darcy curiga jika sejak dulu Ted berselingkuh dengan Carol. Lantas sebelum pergi, Ted meminta Darcy yang hidup sebatang kara untuk sesekali mengunjungi rumah kastilnya. Setelah menutup toko, Darcy yang akan pulang terdengar memutar rekaman pesan suara yang Danny kirim sebelum kematiannya. Exact spot, but maybe we can. So far, all I've captured are orbs. Setelah persiapan selesai, Darcy terlihat menyiapkan mental sebelum melakukan terawangan pada mata palsu milik Olin. Setelah melakukan penerawangan, Darcy yang menyadari sesuatu langsung bergegas kembali ke tokonya. Setibanya di gudang penyimpanan benda terkutuk, Darcy terlihat mendekati peti aneh yang merupakan benda terkutuk paling kuat. Bisa kita lihat boneka kelinci terkutuk di film sebelah berjudul Capeat, tersimpan di antara koleksi yang Darcy miliki. Kemudian Shin beralih ke rumah kastil. Saat dia akan bekerja, Carol meminta izin untuk menghapus foto-foto kemesraan Ted dengan almarhumah Danny. Namun Ted meminta Carol untuk menyimpannya terlebih dahulu. Meskipun bete, Carol pun menunjukkan penampakan aneh yang ada di kamera ini. Bisa kita lihat penampakan itu mirip dengan wajah sosok Danny. Dan tak cuma itu, Carol yang merasa rumah ini angker menceritakan kejadian aneh yang ia alami semalam. Mendengar cerita itu, Ted pun menganggap jika apa yang Carol alami hanyalah halusinasi semata. Lalu karena Ted akan lembur, Carol pun izin untuk pulang dan tidak akan menginap. Kemudian Carol memberitahu tadi pagi ada kiriman paket peti aneh yang dikirim oleh Darcy. Dan baru saja diomongin, Carol melihat Darcy baru saja turun dari taksi online. Panjang umur ya si Darcy. Maybe you could guide me?
Sesaat kemudian, Ted langsung memperkenalkan Carol pada Darcy yang merupakan adik almarhumah Dani. Hingga setelah sedikit basa-basi tiba-tiba saja mereka heran saat mendengar Darcy ingin menginap. Di tengah keheranan, Ted dan Carol pun kepo saat melihat Darcy membuka peti kirimannya. Lantas, Ted pun merasa tidak asing pada boneka manekin aneh yang ada di dalam peti tersebut. Kemudian Darcy mengungkapkan jika manekin ini merupakan benda antik yang si ibu wariskan untuk Dani. Setibanya di tempat kerja, Ted langsung mengecek gambar-gambar milik si Karbu yang katanya pernah melihat sosok yang menghabisi Olin. Sontak Ted pun heran dengan gambar milik si Karbu yang sangat mirip dengan wajah manekin yang Darcy bawa ke rumahnya. Di sore harinya, Carol yang akan pulang merasa ngeri saat melihat manekin aneh yang kini terduduk di meja makan. Namun saat akan pergi, ia pun panik saat kunci yang ia simpan tak ada di tempatnya. Setelah pencariannya tak membuahkan hasil, Carol yang tidak bisa pulang terpaksa harus menginap menemani Darcy. Keep a lot of food here. Di malam harinya, Darcy mulai berbincang-bincang dengan Carol. Darcy pun mengucapkan jika meski dirinya tak bisa melihat, namun ia memiliki kemampuan spesial untuk melakukan penerawangan pada benda yang ia sentuh, terutama pada benda-benda pribadi yang rutin dikenakan. Sambil mendengarkan curhatan Darcy, sesekali Carol menatap manekin aneh yang membuatnya tak nyaman. Kemudian Darcy mengungkapkan jika kini ia mengetahui secara jelas pelaku pembunuhan kakak kembarnya setahun lalu, yang awalnya ia anggap jika si Olin adalah pelakunya, tapi sebenarnya bukan, di mana ada sosok begal berjubah dan bertopeng aneh yang telah menselebeukan kakaknya menggunakan martil. Ketika itu rupanya Dani mengurungkan niatnya untuk membuka pintu dan malah menyuruh Olin untuk pergi. Mendengar hal itu, Olin yang khawatir berkata jika ia akan pergi ke polsek untuk meminta bantuan. Ia pun meminta Dani untuk waspada. Di tengah rasa was-was, Dani langsung mengambil kamera otomatisnya dan bergegas masuk ke dalam tenda. Dan wah, benar saja apa yang dikatakan Olin, dan kini Dani yang panik berusaha menguatkan mental untuk segera keluar dari rumahnya. Dari penerawangannya ini, Darcy pun menyesal karena sempat menuduh Olin sebagai pelakunya. Dan kini si Olin, yang merupakan salah satu pasien Ted di tempat rehab, sudah mati dengan cara yang mengenaskan. Mendengar hal itu, Carol yang kepo langsung menanyakan identitas pelaku yang menghabisi Dani. Kemudian sambil menunjukkan mata palsu milik Olin, Darcy mengungkapkan jika pelaku yang telah menghabisi Dani merupakan seorang pria bernama Ivan, di mana hal itu ia ketahui dari mata palsu milik mendiang Olin. Saat malam semakin larut, scene beralih ke tempat rehab, di mana kali ini Ted yang sedang gabut terlihat asik bermain catur dengan rekannya yang bernama Ivan. Dan apakah Ivan ini yang dimaksudkan oleh Darcy? Hingga sesaat kemudian Ted pun menerima telepon dari Carol. Ia pun mengatakan harus menginap bersama Darcy karena kunci mobilnya hilang, entah kemana. Tak cuman itu, Carol mengungkapkan hasil penerawangan yang Darcy lakukan, di mana menurut Darcy, rekan kerja Ted yang bernama Ivan merupakan pelaku yang telah menghabisi Dani. Akan tetapi Ted jelas tidak percaya dan menganggap hasil penerawangan Darcy terlalu ngadi-ngadi. Terlebih ketika kejadian itu terjadi, Ivan sedang bersamanya di tempat rehab. Hingga sebelum mengakhiri teleponnya, Carol meminta Ted untuk pulang dulu karena ia merasa tidak nyaman menginap bersama Darcy.
Dirasa halu, Carol yang panik bergegas mengambil HP-nya yang terjatuh. Melihat ada 5 lubang aneh di bawah batok manekin, Carol yang penasaran berusaha mengeceknya. Sontak saja Carol pun kaget saat melihat Darcy mengamuk dan meminta Carol untuk menyimpan benda-benda itu kembali ke tempatnya. Good night. Meski Carol mematikan lampu, namun hal itu tidak berpengaruh pada Darcy. Lantas ia pun langsung melakukan ritual aneh di depan manekin. Sementara di kamar, Carol yang gabut terlihat memutar vlog milik Dani. We've set up a little tent here dance. What do you think, Ted? Happy you look. Di tengah rasa was-was, Carol berusaha menenangkan diri dengan kembali menonton video. I find it kind of... Di tengah keanehan yang terjadi, Carol yang ketakutan langsung keluar dan meminta bantuan pada Darcy. Melihat penampakan wajah Dani yang mengerikan, Carol yang tak ambil pusing langsung kabur sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Saat malam semakin larut, Ted yang pulang pun heran saat melihat kondisi rumahnya yang gelap dengan pintu yang terbuka. Dirasa ada sesuatu yang tak beres, Ted langsung mengambil lampu petromak dan bergegas mengecek keadaan. Ted pun heran dengan ayangnya yang sudah pergi. Kemudian setibanya di loteng, Ted terheran-heran saat melihat Darcy sedang duduk bersimpuh sambil menangis. Saat Ted menyapanya, Darcy mengungkapkan jika Carol telah kabur. Setelah melihat arwah Dani yang bergentayangan, mendengar hal itu, Ted meminta Darcy untuk menerima kenyataan dan mengikhlaskan kematian Dani. Terlebih Olin yang telah menghabisinya kini sudah tewas. Namun di saat itu pula Darcy mengungkapkan penyesalannya, terlebih kematian Olin merupakan ulah Dani dari santet manekin yang ia kirimkan. Rupanya Darcy yang ingin membalas dendam malah salah sasaran hingga menghabisi Olin, padahal sebenarnya si Olin adalah orang baik yang ingin menyelamatkan Dani. Di malam itu, dalam penyesalannya, Darcy berkata jika ia sudah siap menerima karma yang dari tindakannya. Namun kini Darcy yang mengetahui semuanya berkata jika sebenarnya yang pantas mati adalah Ted dan Ivan, di mana Ted lah yang sebenarnya menyuruh Ivan untuk menghabisi Dani. Dan benar saja ketika itu, Ted yang ingin segera menikahi Carol menyuruh Ivan untuk menghabisi istrinya. Mendengar hal itu, Ivan pun heran kenapa Ted tidak menceraikannya saja. Namun Ted hanya beralasan jika ia tidak ingin Dani sakit hati. Sesimpel itu.
Di saat itu pula Olin yang menguping dari ventilasi berusaha memikirkan cara untuk menggagalkan rencana jahat Ted. Namun setelah sepakat, Ted meminta Ivan menjalankan tugasnya serapi mungkin agar kejahatannya tidak terungkap, di mana ia akan memberikan $10.000 jika Ivan berhasil menjalankan tugasnya. Kemudian Darcy yang berusaha menuntut balas mengungkapkan jika ia akan memastikan Ted menderita dan kehilangan semua yang telah ia miliki. Meskipun sudah ketahuan, namun Ted masih tetap berdalih. Terlebih Darcy tidak memiliki bukti nyata. Lantas Ted mengungkapkan jika ia akan pergi menemui detektif Peter yang telah menangani kasus kematian Dani. Jika Darcy masih kekeh dengan tuduhannya, lantas sebelum pergi Ted pun meninggalkan HP-nya dan meminta Darcy untuk mengangkatnya jika telepon berdering. Singkat cerita, bukannya menemui si detektif, Ted justru kembali ke tempat rehab. Mendengar HP Ted yang berdering, Darcy langsung bangkit untuk menjawab panggilannya. Rupanya semua ini hanya akal-akalan Ted, di mana ia tak ingin kejahatannya terungkap. Berniat mencelakai Darcy, di mana saat Darcy ngebacot, Ted memanfaatkan kebutaan Darcy untuk membuka papan penutup lantai agar Darcy terjatuh. Malang sekali, Darcy yang hanya mengandalkan mata batin akhirnya terjatuh dari lantai 2. Selang beberapa saat guna memastikan keberhasilan rencananya, Ted meminta Ivan pergi ke rumahnya untuk mengecek keadaan. Sesampainya di rumah Ted, Ivan langsung melakukan pencarian. Melihat Darcy yang terluka parah, Ivan langsung melaporkan hal tersebut pada Ted. Hingga sesaat kemudian Ivan mengungkapkan jika sebentar lagi Darcy yang sekarat akan mati akibat kehabisan darah. Akan tetapi Ted yang ragu meminta Ivan untuk memastikan hal tersebut. It's nearly over. Namun dalam sekaratnya, Darcy yang mendengar suara Ivan berusaha mengaktifkan sihir manekinnya. Akhirnya manekin yang mengerikan itu hidup dan berniat menghabisi Ivan. Dan kini Ivan yang cekernya pites hanya bisa pasrah saat manekin mengerikan itu semakin mendekat. Bagaikan hoki setahun dipakai sekali, manekin itu langsung berhenti karena Darcy keburu innalillahi. Di keesokan harinya, Ivan yang siuman panik saat dirinya disekap di ruang rehab. Hingga sesaat kemudian Ted yang penasaran menanyakan tentang apa yang semalam Ivan alami. Di tengah ketakutan, Ivan mengungkapkan jika ia diserang oleh manekin aneh memiliki Darcy. Namun seperti biasa, Ted yang tidak percaya tahayul yang hanya menganggap itu semua hanya halusinasi belaka. Terlebih semalam ia telah membakar manekin tersebut sampai menjadi abu. Ivan yang menyesali tindakannya meminta Ted memanggil pendeta untuk melakukan pengakuan dosa. Namun jelas saja Ted yang tidak ingin kejahatannya terungkap bergegas melakukan sebuah rencana. Betapa syoknya Ivan saat seorang
Pasien bernama Sumanto tiba-tiba berada di kamarnya. Dan bagaikan ceker ayam, kini Ivan pun harus binasa di mukbang Sumanto. Means I don't want to speak to you. Then you're fucking crazier than your patients. It's just so weird. Singkat cerita, setelah insiden mengerikan tewasnya Dani dan Darcy, Carol yang tak ingin ketiban sial mengirim pesan suara dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ted. Sontak kali itu pun membuat Ted kecewa karena setelah apa yang ia lakukan, ujung-ujungnya jadi sad boy. Di tengah rasa kecewa, Ted pun heran saat melihat paket misterius di depan pintu rumahnya. Menyadari paket tersebut berasal dari Darcy, Ted yang penasaran langsung membukanya. Melihat bel terkutuk yang Darcy kirim, Ted yang muak dengan permajikan berusaha menantang kebenaran bel ini. Tapi karena tak terjadi apapun, Ted pun merasa jika kutukan bel tersebut hanyalah hoax. To be left. Now you know that you're on your own. Why, Ted yang terkena kutukan akhirnya diincar oleh sosok bellboy, di mana sudah dipastikan siapapun yang terkena kutukan itu akan mati, lalu film pun berakhir. Dan itulah tadi alur cerita dari film Oddity tahun 2024. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Setelah berselingkuhan yang Ted lakukan membuatnya nekat membayar Ivan untuk menghabisi istrinya sendiri. Dan setelah Darcy salah sasaran, ia pun akhirnya menyadari jika pelaku sebenarnya adalah Ted yang menyuruh Ivan untuk melancarkan aksinya. Namun di tengah upaya tersebut, Darcy harus tewas oleh kelicikan Ted. Tapi meskipun begitu, Ted akhirnya terkena sial saat ia harus putus dengan Carol. Ditambah lagi ia mendapat kutukan dari bellboy. Mungkin ini saja review dari pembahasan film Oddity 2024. Saya dibalik penulis naskah, pengisi suara punya cerita, sekaligus editor punya cerita, mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya ya. Permios, ciao.